Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Aditya Saiful, mahasiswa program studi Teknik Informatika di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita, Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas data science yang telah saya kerjakan. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah data science yang dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Erlin Eskom MKom. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan, dataset yang digunakan, hingga hasil analisis ya, dan kesimpulan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita masuki proyek saya, yaitu memprediksi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree dan model pembanding. Di sini masalahnya adalah mendeteksi secara dini apakah seorang individu berisiko terkena penyakit jantung atau tidak menggunakan data yang klinis. Hal ini bertujuan untuk yang pertama itu membantu dokter atau tenaga medis dalam mendiagnosis. Yang kedua, itu mengurangi keterlambatan penanganan penyakit jantung. Dan yang ketiga, memberikan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Tipenya yaitu saya menggunakan algoritma klasifikasi atau supervised learning. Dan saya juga menggunakan dataset heart disease dataset. Dataset ini saya ambil dari Kaggle. Nanti saya akan melampirkan link Kaggle-nya di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita masuk. Di sini proyek saya yaitu prediksi penyakit jantung. Di sini mendeteksi secara dini apakah seorang individu berisiko terkena penyakit jantung atau tidak, yaitu menggunakan data klinis. Hal ini bertujuan untuk yang pertama itu untuk membantu dokter atau tenaga medis dalam mendiagnosis. Yang kedua itu mengurangi keterlambatan penanganan penyakit jantung. Dan yang ketiga itu memberikan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Di sini tipenya yaitu saya menggunakan algoritma klasifikasi atau supervised learning. Dan datasetnya saya menggunakan heart disease dataset. Dataset saya ambil dari Kaggle. Berikut saya lampirkan juga link Kaggle-nya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yang pertama yaitu business understanding. Prediksi penyakit jantung. Yang pertama yaitu menentukan objektif bisnis. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius, bahkan kematian. Namun, dalam praktiknya, identifikasi risiko penyakit jantung masih menghadapi banyak tantangan, terutama jika hanya mengandalkan pemeriksaan manual dan subjektivitas dari tenaga medis. Objektif bisnis dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis machine learning yang mampu memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan data medis dan demografis yang tersedia. Dengan sistem ini, institusi kesehatan seperti rumah sakit, klinik, maupun penyedia layanan kesehatan dapat melakukan screening awal secara efisien, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses diagnosa. Yang kedua itu menentukan tujuan teknis. Tujuan teknis dari proyek ini adalah membangun model klasifikasi supervised learning yang mampu memprediksi status kesehatan jantung seseorang. Apakah dia itu sakit atau tidak sakit, berdasarkan fitur-fitur seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimal, hasil elektrobiografi, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan codingan dari proyek saya.
pada studi kasus prediksi penyakit jantung menggunakan decision tree dan model pembanding lainnya. Pada proyek data science ini, saya membuat model prediksi penyakit jantung dengan berbagai algoritma, di antaranya decision tree, logistic regression, random forest, SVM, KNN, dan XGBoost, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya mulai dengan menggunakan import library yang diperlukan. Library ini terdiri dari ada Pandas S6P untuk pengolahan data dan komputasi numerik, ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, ada scikit-learn untuk membangun model machine learning, membagi data, melakukan scaling, tuning, dan evaluasi model. Selanjutnya ada XGBoost. Di sini XGBoost untuk model boosting. Dan selanjutnya ada Graphviz dan Export Graphviz. Graphviz dan Export Graphviz untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Selain itu, pada awal kode juga dilakukan instalasi library tambahan Graphviz. Di sini dapat kita lihat agar pohon keputusan dapat divisualisasikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita lanjut. Pada bagian ini, saya melakukan muting Google Drive di Google Colab. Tujuannya adalah agar saya dapat mengakses file dataset atau menyimpan output hasil program langsung ke Google Drive. Kode drive.mount akan meminta izin akses, dan setelah diizinkan, seluruh isi Google Drive saya dapat diakses di path atau konten dan drive. Ini memudahkan saya untuk membaca dataset yang tersimpan di drive tanpa harus mengunggah ulang ke Colab. Selanjutnya, ini adalah tahapan load dataset. Pada tahap ini, saya membaca dataset heart.csv yang sudah saya simpan di Google Drive. Dataset ini memuat data pasien dengan berbagai atribut medis seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan sebagainya yang digunakan untuk memprediksi ada tidaknya penyakit jantung. Saya menggunakan perintah pd.read_csv dari library Pandas untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam data frame. Di sini, data dibaca ke dua variabel, yaitu df dan heart_df. Keduanya berisi data yang sama, dan nanti saya gunakan salah satunya untuk proses analisis. Selanjutnya kita masuki tahap yang ketiga, yaitu ada eksplorasi data. Pada tahap ini, saya melakukan eksplorasi awal terhadap dataset. Saya menggunakan info untuk melihat informasi struktur data, termasuk jumlah data, nama kolom, tipe data setiap kolom, serta apakah ada nilai kosong atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan dataset sudah bersih sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya, saya menggunakan describe. Dapat kita lihat, saya menggunakan describe untuk menampilkan statistik deskriptif dari dataset, seperti nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil. Statistik ini membantu saya memahami distribusi data pada setiap fitur,
apakah ada nilai yang tidak wajar, dan bagaimana rentang nilai tiap atribut. Selanjutnya, kita ada visualisasi distribusi target. Pada bagian ini, saya membuat visualisasi untuk melihat distribusi data pada kolom target. Kolom target berisi label 0 dan 1. Artinya, di mana yang 0 ini dapat kita lihat adalah pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Dan 1 artinya pasien positif memiliki penyakit jantung. Di sini saya menggunakan fungsi conplot dari library Seaborn untuk menampilkan jumlah data pada masing-masing kelas target. Dengan visualisasi ini, kita dapat melihat apakah data seimbang atau tidak antar kelas. Dari grafik yang dihasilkan, kita dapat mengetahui apakah model nanti akan bekerja pada data yang seimbang atau perlu teknik khusus untuk menangani data yang tidak seimbang. Di sini dapat kita lihat, di sini adalah grafiknya. Di sini dapat kita lihat di mana yang orang yang terkena penyakit jantung itu lebih tinggi daripada orang yang tidak sakit jantung. Selanjutnya, itu ada korelasi antar fitur. Pada tahap ini, saya membuat heat maps metrik korelasi untuk melihat hubungan antar fitur dalam dataset. Korelasi ini membantu mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel input, serta hubungan antara variabel input dengan target. Saya menggunakan fungsi core, di mana fungsi core ini dari pandas untuk menghitung nilai korelasi, lalu divisualisasikan dengan Seaborn heatmap, agar pola hubungan antar fitur lebih mudah dipahami secara visual. Pada matriks korelasi ini dapat kita lihat, di sini ada yang berwarna merah, itu menunjukkan korelasi positif kuat. Dapat kita lihat di sini. Ini merupakan warna merah, di mana korelasinya positif kuat atau plus Y. Selanjutnya ada warna biru tua. Di sini dapat kita lihat korelasinya negatif kuat. Selanjutnya ada putih keabu-abuan. Di sini dapat kita lihat juga, itu menunjukkan korelasinya lemah. Kolom target menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Di sini dapat kita lihat pada variabel CV, chest pain type, nilai korelasinya yaitu positif 0,43. Di sini menunjukkan pada korelasi positif, semakin tinggi nilai CP ini, maka makin besar kemungkinan pasien sakit jantung. Selanjutnya ada variabel ini, talak, yaitu max heart rate. Di sini dapat kita lihat, ini nilai korelasinya yaitu 0,42, di mana detak jantung maksimum saat olahraga. Pada variabel ini adalah detak jantung maksimumnya pada
saat olahraga. Di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ini, maka semakin besar peluang sakit jantung. Selanjutnya ada di sini variabel slope. Di sini nilainya 0,35. Di mana ini menunjukkan bahwa bentuk perubahan ST saat olahraga memiliki pengaruh positif terhadap target. Dan selanjutnya dapat kita lihat yang bernilai negatif. Di sini dapat kita lihat yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru di sini ada variabel outpeak. Di sini ada outpeak. Di sini dapat kita lihat nilainya minus 0,44. Di mana semakin besar outpeak atau depresi ST, semakin kecil kemungkinan sehatnya atau lebih besar kemungkinan sakitnya. Dapat kita lihat di sini. Dan selanjutnya ada pada variabel CE, jumlah pembuluh yang berwarna dengan fluoroskopi. Di sini dapat kita lihat nilainya minus 0,38, yang artinya makin banyak pembuluh abnormal, makin tinggi resiko sakit jantung. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ada variabel Xang. Dapat kita lihat di sini nilainya sama dengan variabel outpeak tadi. Di sini nilainya ada minus 0,44, yang artinya di mana jika angina terjadi saat olahraga, ini indikasi kuat adanya masalah jantung. Baiklah, kita masuki tahap yang keempat, yaitu persiapan data. Di mana pada variabel X ini berisi semua kolom fitur atau variabel yang independen yang digunakan untuk prediksi. Dan variabel Y berisi kolom target, yaitu variabel dependent yang merupakan label. Ada 1, yaitu pasien, yang artinya pasien mengidap penyakit jantung, dan 0, pasien tidak mengidap penyakit jantung. Dan ada drop atau target, artinya kolom target dihapus dari X. Selanjutnya ada normalisasi fitur numerik. Di sini ada proses normalisasi atau standarisasi. Ini dilakukan untuk menyamakan skala antar fitur. Dan yang kedua itu ada standar scalar. Di sini dapat kita lihat. Di sini standar scalar akan mengubah nilai setiap kolom menjadi distribusi standar. Atau mean sama dengan 0 dan STD-nya sama dengan 1. Ini penting untuk model yang sensitif terhadap skala data seperti SVM dan KNN. Selanjutnya ada split data atau membagi data menjadi training dan testing. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di sini saya menggunakan data trainingnya 80%, yang mana digunakan untuk melatih model, dan data testingnya saya menggunakan 20%,
yang dimana digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah dilihat. Dan saya menggunakan random state. Di sini random state-nya 42, di mana digunakan agar hasil pembagian selalu konsisten saat dijalankan ulang. Selanjutnya ada tahap 5 yaitu modeling, di mana pada modeling ini kita memasukkan modelnya, yaitu ada decision tree, logistic regression, random forest, SVM, KNN, dan XGBoost. Di sini dapat kita lihat perbandingannya masing-masing. Pada decision tree dapat kita lihat akurasinya sangat tinggi. Di sini dapat kita lihat akurasinya mencapai 98,5%. Model ini hampir selalu benar. Recall kelasnya 0,97, berarti hanya 3% pasien sakit yang tidak terdeteksi. Algoritma ini cocok digunakan karena interpretasinya juga mudah, bisa divisualisasikan. Selanjutnya ada algoritma logistic regression. Di sini akurasinya lebih rendah daripada algoritma sebelumnya. Akurasinya itu 79,5%. Itu menunjukkan performa kurang baik. Recall 0,87 yang masih cukup bagus. Itu masih dapat mendeteksi sebagian besar pasien sakit. Oversimplified untuk data kompleks. Selanjutnya ada pada algoritma random forest, dapat kita lihat di sini. Di sini akurasinya ada 0,98%. Performa setara dengan decision tree tadi, namun lebih stabil dan tahan terhadap overfitting karena menggunakan banyak pohon. Sangat baik dalam generalisasi data baru. Selanjutnya ada algoritma SVM. Pada algoritma SVM ini dapat kita lihat ini akurasinya 88,78%. Ini masih menunjukkan performa yang bagus, walaupun akurasinya lebih rendah daripada algoritma decision tree dan random forest. Namun lebih tinggi dari algoritma logistic regression. Pada algoritma SVM ini recall kelas 1 tinggi, yaitu 0,94. Itu menandakan hanya sedikit pasien sakit yang luput. Algoritma ini cocok untuk data dimensi yang tinggi. Selanjutnya ada pada algoritma KNN. Di sini dapat kita lihat akurasinya sedang. Ini akurasinya 0,83%. Di sini lebih tinggi daripada algoritma SVM tadi. Ini lebih rendah daripada algoritma SVM tadi. Akurasinya sedang. Ini menunjukkan akurasinya sedang.
ini cenderung lebih banyak membuat kesalahan pada pasien sehat atau precision 0,88 dan pasien sakit yang recall 0,89. Ini sensitif terhadap skala dan jumlah tetangga atau K. Oke, selanjutnya ada algoritma XGBoost. Di sini dapat kita lihat performanya sangat tinggi, yaitu akurasinya 0,98,5%. Ini juga mirip dengan random forest dan decision tree. Keunggulan utamanya yaitu efisien dan regularisasi internal sehingga tetap stabil walau data sedikit noisy. Jadi pada model pembanding ini dapat kita menarik kesimpulan bahwa model terbaik berdasarkan metrik adalah decision tree, random forest, dan XGBoost karena akurat, recall tinggi, F1 score mendekati 1. Sedangkan logistic regression dan KNN kurang ideal untuk kasus ini. Dan SVM masih layak dipertimbangkan karena recall-nya tinggi, meskipun akurasi sedikit di bawah. Baiklah, selanjutnya kita memasuki visualisasi pohon keputusan. Sini dapat kita lihat ini merupakan pohon keputusan. Walaupun di sini kurang terlihat jelas. Di sini saya juga sudah menarik kesimpulannya. Yang pertama itu ada di sini saya akan menjelaskan pada pohon keputusan ini. Yang pertama itu fitur utama yang menentukan prediksi adalah CP atau jenis variabel CP ya, atau jenis nyeri dada. Selanjutnya ada variabel CE, itu menunjukkan jumlah pembuluh darah abnormal. Ada variabel TAL, hasil tes thalassemia, dan outpeak depresi ST. Pasien dengan jenis nyeri dada yang tinggi, nilai TAL tertentu, dan outpeak rendah umumnya diklasifikasikan sebagai positif, sakit jantung. Pasien dengan CP rendah dan CA rendah cenderung diklasifikasikan sebagai negatif atau tidak sakit. Namun, model mampu memisahkan pasien dengan sangat baik. Variabel Gini sama dengan 0 di banyak daun pohon. Menunjukkan keakuratan yang tinggi. Struktur pohon mendukung interpretasi medis karena mengikuti pola klinis logis. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki visualisasi confusion metric. Ini dapat kita lihat confusion metricnya pada setiap algoritma. Di sini dapat kita lihat perbandingannya. Di sini yang prediksi tidak sakit, yang aktual tidak sakit. Yang di atas ini memprediksi tidak sakit. Di sini yang warna biru true negatif atau TN, dan di sini yang warna putih itu ada false positif atau FP. Yang ini tidak sakit. Pada yang sakit dapat kita lihat di sini FN ya, dan yang biru ada TP atau true positif.
Dari confusion metric tersebut dapat kita lihat yang pertama itu yang decision tree. Pada algoritma decision tree dapat kita lihat bahwa prediksi sangat akurat. Hanya 3 pasien yang luput terdeteksi FN atau false negatif. Tidak ada pasien sehat yang salah diklasifikasikan sebagai sakit. Di sini dapat kita lihat 0 ya. Berarti ini tidak ada pasien yang sakit. Ini sangat cocok digunakan karena FN-nya rendah, ideal untuk diagnosis. Selanjutnya kita lihat confusion metric yang pada algoritma logistic regression. Pada algoritma logistic regression dapat kita lihat bahwa FP lebih tinggi dibanding model lain, sehingga akurasi keseluruhannya rendah. Model ini kurang cocok untuk kasus medis yang kritikal, kecuali hanya untuk baseline sederhana. Selanjutnya itu confusion metric pada random forest. Sini dapat kita lihat pada algoritma random forest bahwa hasil identik dengan decision tree. Itu menunjukkan konsistensi tinggi, stabil dan tahan overfitting, dan kinerja klasifikasi luar biasa. Ini dapat kita lihat bahwa nilainya 0. Dan ini 3. Hampir sama dengan yang pada algoritma decision tree. Selanjutnya kita masuk confusion metric algoritma SVM. Pada algoritma SVM dapat kita lihat bahwa recall-nya tinggi dan FN-nya rendah. Itu merupakan baik untuk menghindari salah deteksi pasien sakit. Namun, FP masih cukup tinggi atau false positifnya masih cukup tinggi, itu ada pada angka 17. Yang ini bisa menyebabkan overdiagnosis. Ini cocok jika prioritas utama adalah menghindari false negatif atau tidak melewatkan pasien sakit. Oke, selanjutnya kita memasuki confusion metric algoritma KNN. Di sini dapat kita lihat yang pada kolom tidak sakit ini true positifnya ada 79 dan FN-nya itu false negatif ada 23. Di sini cukup banyak ya. Ada 23 pasien sehat diklasifikasikan salah sebagai sakit atau false positif. Dan 11 pasien sakit tidak terdeteksi atau FN. Selain itu, metric recall dan precision lebih rendah. Dapat kita lihat. Dan perlu tuning lebih lanjut atau bukan model optimal untuk kasus ini. Selanjutnya kita masuki confusion metric algoritma XGBoost. Pada algoritma XGBoost dapat kita lihat bahwa sama persis dengan decision tree. Sini dapat kita lihat ini juga sama ya, hampir sama dengan decision tree dan random forest. Model ini sangat kuat, akurat, dan berkinerja sangat tinggi, dan cocok untuk deployment dalam sistem medis. Selanjutnya,
kita akan memasuki tahap yang keenam, yaitu hyperparameter tuning. Di sini kita ambil contoh decision tree. Yang pada decision tree ini, hasil tuning menghasilkan kombinasi parameter optimal untuk decision. Model ini memiliki performa yang sangat tinggi, yaitu akurasinya 0,98,5%. Ini cocok digunakan untuk sistem prediksi medis karena kesalahan klasifikasi sangat minim. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, yaitu ada analisis error. Pada tahap yang ketujuh ini, dapat kita lihat false positif atau prediksi sakit sebenarnya tidak ada 0. Yang false negatif, prediksi sakit yang sebenarnya sakit ada 3. Jadi, pada output ini dapat kita menjelaskan bahwa yang false positif atau FP sama dengan 0, yang artinya tidak ada pasien sehat yang salah diklasifikasikan sebagai sakit. Dan ini sangat baik karena tidak menimbulkan kekhawatiran atau pengobatan yang tidak perlu. Selanjutnya, yang pada fase negatif ini dapat kita menjelaskan bahwa di sini artinya ada 3 pasien yang diklasifikasikan sebagai tidak sakit. Ini berbahaya dalam konteks medis karena pasien yang seharusnya mendapatkan perhatian justru terabaikan. Model sudah sangat akurat karena tidak membuat FP sama sekali. Namun, FN masih ada, yang berarti recall belum sempurna, walaupun sudah sangat tinggi. Idealnya, di kasus medis, kita lebih mementingkan mengurangi FN untuk mencegah risiko pasien sakit tidak terdeteksi. Jadi, pada proyek ini dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini berhasil membangun dan membandingkan beberapa model klasifikasi untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan data medis. Baiklah semua, itu tadi merupakan hasil dari penelitian saya, dari proyek saya, yaitu memprediksi seseorang yang terkena penyakit jantung atau tidak dengan algoritma pembandingnya. Dari proyek saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini berhasil membangun dan membandingkan beberapa model klasifikasi untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan data medis. Proses dilakukan melalui tahapan data science yang lengkap, mulai dari eksplorasi data, preprocessing, pemodelan, evaluasi, hingga tuning dan analisis kesalahan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, pada model decision tree, random forest, dan XGBoost. Pada algoritma ini menunjukkan performa terbaik dengan akurasi hingga 98,5%, serta nilai precision, recall, dan F1 score yang sangat tinggi. Ketiga model ini secara konsisten mampu meminimalkan kesalahan klasifikasi. Selanjutnya, pada algoritma logistic regression dan KNN memiliki performa yang lebih rendah dibanding model lain. Logistic regression cenderung menghasilkan false negatif dan false positif yang lebih tinggi. Sedangkan KNN
cukup sensitif terhadap skala data dan kurang akurat dalam memisahkan kelas. Selanjutnya, pada algoritma SVM menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dalam hal recall. Namun, masih menghasilkan false positif yang relatif tinggi, yang bisa berisiko dalam konteks medis. Selanjutnya ada pohon keputusan pada algoritma decision tree. Ini tidak hanya memberikan akurasi yang tinggi, tetapi juga mudah dipahami dan divisualisasikan, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi klinis yang membutuhkan interpretasi transparan. Selanjutnya, pada hasil high parameter tuning, pada algoritma decision tree membuktikan bahwa pemilihan parameter yang tepat, misalnya max depth dan min sample split, dapat mempertahankan performa optimal model. Selanjutnya, dari analisis error. Sini model terbaik menghasilkan tidak ada false positif dan hanya 3 false negatif. Itu menjadikannya sangat andal dalam mendeteksi pasien sakit tanpa menimbulkan alarm palsu bagi pasien sehat. Selanjutnya, model random forest atau XGBoost dapat dipertimbangkan untuk implementasi sistem pendukung diagnosis karena akurasi dan kestabilannya. Selanjutnya diperlukan validasi lebih lanjut dengan data klinis real dan lebih besar untuk memastikan generalisasi model. Selanjutnya, pada pengembangan sistem dashboard, berbasis model ini dapat membantu dokter atau tim medis dalam pengambilan keputusan cepat dan akurat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau ada kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.